Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rumina, Kabila Rahma, Lydia, Rafika Della Apriliani, Aulanida, dan Husnul Khotimah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Anak Usia Dini Hambatan Agresif. Untuk memenuhi tugas pendidikan anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Rafika Della Apriliani selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian agresif. Pengertian agresif menurut Baron yakni adalah tingkah laku yang ditujukan untuk melukai atau mencelakai orang lain. Istilah agresif sendiri digunakan untuk menggambarkan perilaku siswa bentuk dari luka terhadap makhluk atau individu lainnya. Menurut Lonseta dan Vaughan, ada 4 perilaku agresif. Yang pertama adalah agresif fisik. Ini seperti mudah marah dengan tidak jelas, seperti itu. Lalu yang kedua, agresi yang mendadak, seperti menyerang secara tiba-tiba. Lalu yang ketiga ada agresi lisan. Ini seperti sebuah pengancaman. Lalu yang keempat ada agresi secara tidak langsung. Ini menceritakan keburukan temannya kepada guru, seperti itu. Walau bermacam-macam bentuk agresi, Murray mengelompokkan menjadi 3 bentuk. Yakni yang pertama ada bentuk verbal. Ini seperti yang kita tahu, seperti sikap membenci, kasar, terlibat perkelahian, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bentuk fisik sosial, yakni seperti membalas dendam, seperti itu. Lalu yang ketiga ada fisik antisosial. Ini seperti mencuri, menyerang, dan berkelahi, seperti itu. Itu tadi dia penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulanida, ingin melanjutkan materi dari teman saya tadi. Yang B, faktor penyebab agresif. Setiap perilaku baik itu bersifat agresif maupun non-agresif. Pasti ada faktor pendukung ataupun faktor penyebabnya. Nah, penyebab tersebut bersifat kompleks, tidak tunggal, melainkan kumulatif dari berbagai faktor. Nah, agresif ini digambarkan sebagai setiap perilaku diarahkan terhadap suatu tindakan melukai ataupun merusak ataupun merugikan orang lain. Kaufman pada tahun 1985 memaparkan penyebab perilaku agresif dari berbagai sudut pandang teori secara holistik, yaitu yang pertama teori biologis. Teori ini diasumsikan bahwa perilaku agresif merupakan perilaku insting, respon kelainan hormon, dan susunan kimiawi dalam tubuh akibat bahan-bahan elektrik yang terjadi pada susunan syaraf pusat. Yang kedua, teori psikodinamika. Agresif merupakan dorongan negatif karena lemahnya fungsi kesadaran individu, yaitu ego dan superego. Teori frustasi negatif menjelaskan bahwa frustasi selalu mengakibatkan perilaku agresif, selalu bersumber dari kondisi frustasi. Yang ketiga, teori belajar sosial, bahwa perilaku agresif bersumber dari hasil belajar atau hasil peniruan atau imitasi dan hasil penguatan. Faktor penyebab anak berperilaku agresif. Yang pertama, amarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya agresi adalah suatu respon terhadap marah, kekecewaan, sakit fisik, penghinaan, atau ancaman, sering memancing amarah dan akhirnya memancing agresi.
Ejekan, hinaan, dan ancaman merupakan pancingan yang jitu terhadap amarah yang akan mengarah kepada agresi. Yang kedua, faktor biologis. Ada dua faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresif. Yang A, gen berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku agresi. Yang B, sistem otak yang tidak terlibat dalam agresif ternyata dapat memperkuat atau menghambat sikluid neural yang mengendalikan agresif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumina. Di sini saya ingin melanjutkan penyampaian materi dari teman saya mengenai faktor penyebab anak berperilaku agresif. Nah, yang ketiga yaitu adalah kesenjangan generasi. Kesenjangan generasi ini artinya adalah perbedaan atau jurang pemisah antara anak dengan orang tua dalam bentuk hubungan komunikasi dan seringkali tidak nyambung. Intinya itu adalah kegagalan komunikasi antara anak dengan orang tua. Nah, kegagalan komunikasi ini diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya anak berperilaku agresif. Nah, yang keempat yaitu adalah lingkungan. Di sini ada lingkungan kemiskinan. Nah, bila anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresif mengalami penguatan. Yang menyedihkan adalah dengan berlarut-larutnya krisis ekonomi moneter menyebabkan pembengkakan kemiskinan yang semakin tidak terkendali. Selanjutnya ada suhu udara yang panas. Bila diperhatikan dengan seksama, tawuran yang terjadi di Jakarta seringkali terjadi pada siang hari di terik panas matahari. Tapi bila musim hujan relatif tidak ada peristiwa tersebut. Begitu juga dengan aksi-aksi demonstrasi yang berujung pada bentrokan dan petugas keamanan yang biasanya terjadi pada cuaca yang terik dan panas. Tapi bila hari diguyur hujan, aksi tersebut juga menjadi sepi. Nah, hal ini sesuai dengan pandangan bahwa suhu suatu lingkungan yang tinggi memiliki dampak terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan agresivitas. Yang kelima adalah peran belajar model kekerasan. Maksudnya adalah seringkali kita temui berbagai contoh kekerasan, baik itu di dunia nyata maupun di televisi seperti film-film adegan berkelahi dan sebagainya. Hal ini dapat menjadi pemicu anak mengalami perilaku agresif. Karena anak suka sekali seperti kita ketahui, anak suka sekali mencontoh atau meniru apa yang dia lihat. Dan yang keenam yaitu frustasi. Frustasi ini terjadi bila seseorang terhalang oleh suatu hal dalam mencapai suatu tujuan atau kebutuhan, keinginan, pengharapan atau tindakan tertentu. Nah, agresi ini merupakan salah satu cara merespon terhadap frustasi. Dan yang ketujuh yaitu proses kedisiplinan yang keliru. Nah, contohnya itu seperti pendidikan yang otoriter dengan penerapan khas, terutama dilakukan dengan memberikan hukuman fisik, dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi anak. Pendidikan disiplin seperti ini akan membuat remaja menjadi seorang penakut, tidak ramah dengan orang lain, dan membenci orang yang memberi hukuman. Kehilangan spontanitas serta inisiatif, dan pada akhirnya melampiaskan kemarahan dalam bentuk agresi kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya ciri-ciri anak dengan hambatan agresif. Pada umumnya, anak agresif memiliki perilaku menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, di mana perilakunya tersebut sangat tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran keagresifan anak tersebut. Nah, seringkali perilaku agresif ini merupakan perilaku yang melanggar norma sosial. Kemudian ada gejala-gejala anak agresif. Anak agresif memiliki gejala seperti
sering mendorong, berkelahi, memukul, atau bahkan menyerang orang lain dengan menggunakan kaki, tangan, dan anggota tubuh yang lainnya. Serangan tersebut bisa berbentuk verbal, contohnya seperti mencaci, mengejek, mengolok-olok, dan bahkan berbicara kotor. Nah, tingkah laku tersebut muncul dikarenakan anak ingin menunjukkan kekuatan kelompok atau menunjukkan kekuatan dirinya. Nah, kemudian bentuk agresif individu menurut Murray dan Belak dalam Sukaji 1982 terbagi kepada 4. Yang pertama, keagresifan emosional verbal. Contohnya seperti mengkritik, menghina, ataupun menertawakan orang lain. Yang kedua, ada keagresifan fisik sosial. Contohnya seperti berkelahi. Nah, berkelahi di sini yaitu untuk membela dirinya sendiri atau untuk membela orang yang dicintainya. Yang ketiga, ada keagresifan fisik asosial. Keagresifan fisik asosial ini seperti mendorong, menyerang, atau melukai orang lain. Nah, yang terakhir ada keagresifan destruktif. Keagresifan destruktif ini tidak hanya dalam bentuk melukai diri sendiri atau menyakiti diri sendiri, tetapi juga dalam bentuk menyerang atau membunuh binatang, ataupun menghancurkan atau merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri agresif menurut Naramore. Nah, di sini anak agresif menurut Naramore memiliki ciri-ciri sangat argumentatif dan tidak kooperatif, tidak patuh dan suka mengganggu kegiatan, tidak suka ketenangan dan suka berkelahi. Anak agresif juga tidak toleran dan suka menarik diri. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri anak agresif menurut dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang pertama, ciri-ciri anak agresif dalam aspek kognitif, yaitu anak susah untuk menangkap, menalar, berpikir apa yang diterima oleh inderanya. Anak agresif juga kurang inisiatif untuk menguraikan ide-ide yang paling sederhana. Kosakata atau perbendaharaan bahasanya juga sangat minim. Anak agresif juga susah untuk berkonsentrasi, mengulang cerita, atau bahkan susah untuk menghafal lagu. Nah, selanjutnya yang kedua ada agresif dalam aspek afektif. Nah, dalam aspek ini anak agresif memiliki ciri-ciri susah untuk bekerja sama dengan teman, sering membangkang, mudah menangis, dan anak agresif mau menang sendiri. Yang terakhir atau yang ketiga, ciri-ciri anak agresif pada aspek psikomotorik. Anak agresif tidak mengenal lelah dan selalu bergerak. Nah, gerakannya tersebut tidak terkoordinir. Nah, selain itu juga anak agresif kesulitan untuk menjiplak atau mewarnai gambar, susah untuk membuat bentuk seperti lingkaran, segitiga, atau bahkan segi empat. Nah, itulah ciri-ciri anak dengan hambatan agresif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kabila Rahma. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu penanganan perilaku agresif pada anak. Yang pertama itu kita dapat memahami dan menerima pribadi anak. Pemahaman terhadap anak merupakan hal mutlak, terlebih pemahaman terhadap anak agresif yang memerlukan bantuan. Setelah dipahami pribadi anak, kita dapat berupaya untuk menerima apa adanya dan sebagaimana mestinya. Pemahaman dan penerimaan ini akan menumbuhkan kepercayaan pada anak. Hal ini merupakan modal untuk mengarahkan anak ke perilaku-perilaku yang mengarah ke non-agresif. Lalu yang kedua, menciptakan pakem. Pakem adalah pembelajaran aktif, kreatif, afektif, dan menyenangkan. Itu akan tercipta apabila program pembelajaran yang fleksibel disesuaikan dengan kemampuan setiap anak. Pengelolaan kelas yang memberikan rasa aman, kenyamanan, dan juga menyenangkan. Lalu yang ketiga, kita dapat melakukan kartasis. Melakukan kartasis yaitu menyalurkan perilaku agresif ke aktivitas yang positif dan terhormat. Seperti anak yang suka menendang atau memukul teman-teman, merusak benda dan barang di sekitarnya.
Kita bisa arahkan dan kembangkan motivasi untuk kegiatan bermain seperti drama, sepak bola, bola voli, main hoki. Dan lalu juga kepada anak yang suka memaki-maki, marah yang tidak terkendali, menghina, mencemooh orang lain. Kita bisa dapat arahkan ke aktivitas yang positif itu seperti membaca puisi, bermain peran, dan drama. Dengan kegiatan tersebut, anak akan merasa puas dan energi agresifnya itu akan tersalurkan, terbebas dari membahayakan dirinya maupun orang lain. Lalu yang keempat, itu dapat menciptakan lingkungan non-agresif. Jika kita bermaksud untuk mengurangi timbulnya perilaku agresif pada anak, maka kita harus membebaskan lingkungan sekitar dari perilaku-perilaku agresif. Itu dapat menghilangkan rangsangan-rangsangan yang dapat menumbuhkan perilaku agresif. Misalnya itu kita dapat menghilangkan tontonan, bacaan yang memperlihatkan kekerasan, kebrutalan, kesadisan, terutama film-film yang ada di TV dan juga seperti bacaan yang ada pada komik dan adegan lainnya. Lalu yang kelima, mengembangkan sikap empati. Mereka, anak-anak yang berperilaku agresif itu mungkin tidak merasa menderita walaupun merugikan orang lain. Jadi kita dapat membantu mengembangkan sikap empati mereka melalui contoh kegiatan seperti menunjukkan konsekuensi yang dapat berbahaya dari tindakan-tindakan anak yang agresif. Lalu kita juga bisa menempatkan anak di tempat kejadian korban dan membayangkan bagaimana rasanya menjadi korban. Jadi anak yang agresif itu akan merasakan bagaimana rasanya menjadi korban, sehingga mereka dapat mengupayakan untuk tidak melakukan sikap agresif tersebut. Yang keenam adalah hukuman. Di sini hukuman yang diberi harus bersifat mendidik dan manusiawi. Kemudian, anak agresif termasuk anak dengan gangguan OCD atau Oppositional Deviant Disorder yang termasuk dalam perilaku mengganggu. Untuk menanganinya, maka ada berbagai teknik atau strategi. Di antaranya yaitu program training keterampilan sosial, program training keterampilan kognitif, program training manajemen perilaku untuk orang tua, dan penanganan medis. Perilaku agresif tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena jika perilaku ini dibiarkan, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang nakal dan egois. Cara mengatasi sifat agresif yaitu yang pertama, menasehati dengan tegas, kedua, bersikap sabar, ketiga, ajarkan untuk meminta maaf, keempat, larangan bermain bersama temannya, kelima, ajaklah berbicara, keenam, berikan pujian, ketujuh, memberi motivasi, 8, berikan contoh yang baik, 9, pantau saat menonton TV, 10, ajak anak untuk berolahraga, 11, ajarkan anak untuk bersikap disiplin, 12, jangan terlalu dimanjakan, 13, jangan berbuat kasar kepada anak, 14, berkonsultasi ke dokter. Demikian cara mengatasi sifat agresif. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam presentasi kami tadi. Semoga bisa dimaklumi dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.